Apa kajian dari hadis ini? Saya baca terlebih dahulu. Wa kana mimma yuharriku syafatayn faqala Ibnu Abbas fa ana uharrikuhuma lahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma. Ibnu Abbas meriwayatkan ketika meriwayatkan hadis ini atau ayat itu, Ibnu Abbas juga menirukan gayanya Rasulullah ketika menirukan malaikat Jibril. Itu saking hati-hatinya para sahabat ingin mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW dan menyampaikan ilmu itu sesuai dengan caranya Rasulullah SAW. Nah, uniknya sampai kepada periwayat berikutnya yaitu Sa'id juga mengatakan, ana uharrikuhuma kama ra'aitu Ibnu Abbas uharrikuhuma fa harraka syafataini fa anzalallahu ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina qur'anahu inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu. Sa'id juga demikian, dia ketika meriwayatkan dari Ibnu Abbas sampaikan kepada perawi lainnya, dia juga menggerakkan lisannya, menggerakkan bibirnya, meniru Ibnu Abbas. Ibnu Abbas juga begitu meniru gayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita bisa membayangkan bagaimana kehati-hatiannya para sahabat itu sampai gayanya Rasulullah menyampaikan itu ditirukan oleh para sahabat. Saking ingin menjaga kemurnian apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya Ibnu Abbas meriwayatkan turun firman Allah Al-Qiyamah ayat 16-17 ini. Ayat 16-17 ini memberi jaminan kepada Rasulullah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Wahai Muhammad, kamu tidak usah menggerakkan bibirmu, tidak usah menirukan bacaan yang dibaca oleh Jibril, cukup kamu dengarkan saja. Inna alaina jam'ahu, aku yang menjamin kamu hafal nanti ayat atau surat yang diturunkan Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Wa Qur'anahu, dan aku yang juga menjamin bacaanmu nanti juga akan sesuai dengan bacaan malaikat Jibril. Setelah ada jaminan ayat ini, maka Rasulullah ketika mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, Rasulullah mendengar, tidak menirukan lagi seperti sebelumnya. Setelah malaikat Jibril selesai membacakan ayat Quran, baru kemudian malaikat Jibril pergi, Rasulullah menyampaikan seperti yang disampaikan malaikat Jibril itu kepada para sahabat, dan tidak ada yang terlupakan satu huruf pun. Ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Al-Quran. Al-Quran itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Quran ini Allah berfirman, kami yang menurunkan Quran dan kami pula yang akan menjaga Quran itu. Maka atas jaminan ayat itu sampai hari kiamat Quran itu akan terjaga. Tidak ada satupun huruf Al-Quran itu yang masuk di dalamnya campur tangan manusia. Ini bisa dicek, Al-Quran seluruh dunia pasti sama. Permulaannya Al-Fatihah, Al-Fatihah dimulai Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan surat An-Nas. Tidak akan ada perbedaan satu huruf pun. Quran dari berbagai versi cetakan di seluruh penjuru dunia. Itu salah satunya cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran ini sejak Al-Quran itu diturunkan. Baik, saya teruskan terlebih dahulu. Nanti kita akan mengambil intisari hadis ini, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Belum selesai. Qala Ibnu Abbas jam'uhu lahu fi sadrika wa taqra'a fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Al-Qiyamah ayat 18. Ibnu Abbas mengatakan maksud dari ayat itu adalah Allah menjamin Quran itu akan langsung terekam di dalam dada, di dalam hati Rasulullah SAW, dan beliau akan bisa menyampaikan sesuai dengan yang dibacakan oleh malaikat Jibril.
balaghu wa ansit tsumma inna 'alaina bayanahu. Ini menunjukkan hadirin ya, perintah ketika Quran itu dibaca. Rasulullah sendiri saja ketika mendengarkan bacaan Jibril langsung ditegur oleh Allah ketika Rasulullah segera menirukan. Padahal Rasulullah ingin menirukan agar tidak terlupakan. Itu saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan dan dia memperhatikan bacaan yang disampaikan kepadanya. Inilah yang kemudian oleh para ulama dikatakan bahwa ketika kita mendengar bacaan Al-Quran, baik ketika kita sholat sebagai makmum maupun di luar sholat, ketika ada bacaan Quran disampaikan kepada kita, mungkin dalam acara-acara seremonial, di situ ada pembacaan Al-Quran, maka kita wajib hadirin untuk mendengarkan dan kemudian memperhatikan bacaan tersebut sebagai bentuk penghormatan kita kepada kalam ilahi, kalam Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Al-A'raf dikatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Quran dibacakan, maka dengarkanlah, diamlah agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat ini, maka kata ayat ini tidak dijelaskan apakah ini di dalam sholat atau di luar sholat. Maka di sini para ulama terjadi perbedaan perspektif, terjadi perbedaan pendapat dari kalangan 4 mazhab dalam memahami ayat ini. Makanya kalau menurut mazhab Hanafi, ya, menurut mazhab Hanafi berdasarkan ayat itu, makmum itu tidak perlu membaca Al-Fatihah, tidak perlu membaca surat, baik ketika sholat sirri. Sholat sirri itu sholat yang bacaannya pelan-pelan. Contohnya kayak sholat zuhur, sholat asar, dan juga sholat jahri, sholat yang dibaca keras seperti maghrib, isya, subuh, itu sholat jahri namanya. Sholat yang ketika membaca Fatihah maupun surat itu dibaca keras. Itu kalau menurut mazhab Hanafi. Jadi Fatihah bagi makmum tidak perlu membaca Fatihah dan surat, makmum cukup mendengarkan saja. Ulama yang lain memahami berbeda. Kalau ulama Malikiyah dan Hanabila, ulama kalangan yang berafiliasi ke mazhab Imam Maliki maupun Imam Hambali, itu mengatakan kalau pada sholat jahri 2 rakaat pertama, sholat jahri itu sholat tadi itu apa? Sholat subuh, isya dan maghrib, itu tidak pakai baca Fatihah maupun surat. Tapi 2 rakaat berikutnya seperti maghrib ini berarti rakaat yang ketiga. Kalau rakaat sholat isya rakaat ketiga dan keempat itu tetap baca Al-Fatihah. Kalau mazhab Maliki sama mazhab Hambali. Tapi rakaat pertama kedua makmum cukup mendengarkan bacaan imam. Karena ayatnya tadi itu wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ketika dibacakan Quran kepada kalian, maka dengarkan dan diamlah. Nah, ini berbeda dengan mazhab Syafi'i, mazhab yang kita ikuti, mazhab yang banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia, masyarakat Mesir, juga di sebagian masyarakat Irak, di Suriah yang mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, makmum maupun imam tetap baca Fatihah. Terus sampai tetap baca Fatihah, tapi kalau surat enggak.
Kalau sholat jahri, kalau sholat keras. Jadi kalau kita waktu sholat keras, sholat maghrib, sholat isya, itu cukup kita membaca Fatihah saja. Tekniknya bagaimana? Ketika kita takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram kita baca doa iftitah. Kabiru walhamdulillahi katsira. Atau mungkin bapak-bapak ada yang membaca apa namanya? Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, sama ada riwayatnya juga itu. Setelah itu kita dengarkan imam membaca Fatihah. Setelah imam baca Fatihah selesai, baru kita gantian makmum membaca surat Al-Fatihah. Makanya imam itu disunnahkan ketika selesai baca Fatihah diam dulu sejenak untuk memberikan waktu kepada makmum agar makmum itu membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu ketika imam baca surat, makmum selesai baca Fatihah sudah diam. Kita tidak perlu membaca surat lagi, kita cukup mendengarkan suratnya imam. Kenapa bisa berbeda seperti ini? Al-Imam Asy-Syafi'i kalau ayatnya sama, cuma karena ada hadis lain yang menunjukkan. Ada hadis lain, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ini dijadikan sebagai landasan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa tetap kalau dalam baik bagi makmum maupun bagi imam, baik sholat sendiri maupun ketika berjamaah, Fatihah tetap harus dibaca. Karena ada hadis tadi itu ada dua, bahkan kalau saya mengutip di sini di kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Syekh Al-Wahbah Al-Haili, ulama dari Suriah, mengatakan ada dua hadis. Satu tadi itu la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan lagi hadis la tujzi'u sholatun la yuqra fiha bi Fatihatil kitab, tidak sah sholat yang di dalamnya tidak dibacakan surat Al-Fatihah. Di hadis lain, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku melaksanakan sholat. Jika berdasarkan hadis-hadis itu, kemudian para ulama Syafi'iyah memiliki perspektif berbeda dengan para ulama mazhab yang lain, bahwa tetap makmum itu membaca Al-Fatihah. Adapun surat, kalau di dalam sholat jahri, kalau berjamaah juga, kalau berjamaah dalam sholat jahri tidak perlu baca surat. Tapi kalau di selain sholat jahri, misalnya sholat zuhur, sholat asar, ya, terus atau sholat sendiri, baik sholat sunnah maupun sholat wajib, tetap sunnah, tidak wajib, sunnah membaca surat, walaupun itu satu ayat, tetap sunnah membaca surat. Bisa dimengerti lagi. Nah, kita sholat kita paketnya sudah mengikuti paketnya Imam Syafi'i, maka harus linear. Kalau kita syarat hukumnya mengikuti Imam Syafi'i dalam konteks Fatihah pun juga harus mengikuti Imam Syafi'i. Tidak boleh istilah fikih itu talfik itu silang silang pemahaman, mencampur adukan dua mazhab. Rukunnya ikut Imam Syafi'i, takbiratul ihramnya ikut Imam Syafi'i, tapi begitu Fatihahnya ikut mazhab lain, tidak diperbolehkan karena jalur ijtihadnya sudah berbeda. Jalur analisa terhadap dalil-dalil sehingga kemudian tersimpulkan hukum fikih seperti itu antara satu mazhab dengan mazhab yang lain berbeda. Maka harus linear. Jadi kalau Imam Syafi'i ya
tata caranya ikut Imam Syafi'i, begitu seterusnya. Itu adab di dalam melaksanakan ibadah. Bukan hanya sholat saja, apapun. Misalnya kita mau ikut mazhab lain bagaimana? Boleh, tapi harus satu paket. Misalnya dengan sholatnya mau ikut Imam Syafi'i, oke, tidak apa-apa. Saya wudunya tapi ingin ikut Imam Hanafi, boleh, tapi harus sesuai dengan tata cara syarat rukun yang ditentukan oleh Imam Hanafi. Nanti masalah puasa saya mau ikut caranya Imam Maliki, boleh, tapi harus satu paket, satu qadiyah istilahnya, satu qadiyah ibadah puasa itu, mulai dari syaratnya, rukunnya yang membatalkan puasa menurut mazhab Maliki itu apa yang kita ikut. Tidak boleh silang tadi. Yang penting kita tetap satu paket ibadah. Meskipun tidak harus semua ibadah, tidak ada kewajiban untuk tetap dalam satu mazhab, itu tidak ada. Dan itu sering kita lakukan. Contohnya ketika zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau menurut 3 mazhab, ya, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, itu tidak boleh pakai kuat, tidak boleh. Zakat fitrah yang harus pakai makanan pokok setempat. Kalau kita konteksnya di Indonesia ya beras, atau mungkin di daerah Indonesia bagian yang lain mungkin sagu, jagung yang menjadi makanan pokok setempat. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi itu boleh dengan uang. Misalnya kita mau ikut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, saya nak praktis dengan belok Hanafi, boleh, tapi juga satu paket dalam konteks mengeluarkan zakat. Nah, apa sih syarat-syaratnya Imam Hanafi itu kalau zakat fitrah dengan uang? Terus yang nggak boleh itu apa, larangan-larangan itu apa? Setelah kita ketahui, kita kemudian mengikuti, itu diperbolehkan. Intinya harus pakai ilmu. Intinya harus pakai ilmu, ikut mazhab siapa saja boleh, tapi harus mengikuti tata cara atau ilmu-ilmu yang sudah ditentukan dalam konteks ibadah yang lain. Baik, saya teruskan hadisnya, masih tinggal sedikit. Kemudian, "Tsumma inna 'alaina an taqra'ahu fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika idza atahu Jibril istama'a fa idza talaqa Jibrilu fara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qara'a." Kemudian di akhir hadis ini diterangkan setelah turun ayat itu, Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19 tadi, Rasulullah itu sekali lagi kalau mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril dengan dibacakan Quran, Rasulullah kemudian diam dan mendengarkan. Setelah itu Jibril setelah selesai membacakan dan Jibril berlalu, kemudian Rasulullah baru membacakan kepada para sahabat. Ketika dibacakan, Allah sudah menjamin "Tsumma inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah." Ketika dibacakan itu langsung hafal. Sama juga dengan para sahabat. Sahabat itu juga demikian, dibacakan sekali kepada para sahabat, itu sahabat langsung hafal. Luar biasa IQ-nya generasi-generasi Islam pertama kali itu luar biasa. Ada yang namanya Abu Hurairah. Itu nanti dalam hadis-hadis berikutnya kita akan menjumpai riwayat-riwayat dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu salah seorang sahabat yang hafalannya itu sangat kuat. Dan ini pernah dibuktikan di era Bani Umayyah, yaitu ketika Marwan bin Hakam menjabat sebagai khalifah di dinasti Bani Umayyah, ingin istilahnya ngetes apa benar Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang hafalannya paling kuat. Panggil Abu Hurairah, suruh ceramah di hadapan siapa? Marwan bin Hakam.
Beliau menyampaikan ada sekitar 100 hadis lebih. Setelah itu, setelah ceramah selesai, kemudian tahun depan itu Abu Hurairah diundang lagi, disuruh ceramah persis seperti tahun lalu, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Padahal yang disampaikan Abu Hurairah ada 100 hadis lebih. Dan itu memang seperti itu. Abu Hurairah menyampaikan dengan persis tanpa berkurang dan berlebih seperti tahun sebelum. Baru kemudian diakui oleh orang-orang yang menyaksikan pada saat itu. Kalau sampai bawah ya, Ustaz siapapun yang paling cerdas, yang paling sekarang ceramah seperti ini misalnya, nanti di tempat lain suruh ceramah yang sama. Kalau kira sakit melenceng dari yang ini, bisa jadi malah berbalik 180 derajat. Mungkin temanya sama, tapi intonasinya, diksi-diksi yang dipilih, mungkin tanyanya juga sudah berbeda. Baik, yang sering menjadi polemik di tengah-tengah kita itu perbedaan bacaan basmalah jika kita membaca Al-Fatihah, terutama ketika berjamaah. Itu memang terjadi beberapa perbedaan pendapat para ulama. Ini supaya kita tahu liniernya Imam Syafi'i yang selalu kita ikuti seperti apa. Dalam kitab Al-Fiqhu al-Madhabil Arba'ah wa Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh disebutkan, saya rangkum, bahwa memang seperti bacaan Fatihah yang saya sampaikan tadi itu, bacaan basmalah pun juga terjadi perbedaan pendapat para ulama karena beragamnya hadis yang teriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mazhab Syafi'i yang kita ikuti, basmalah itu atau bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu 7 ayat plus dengan Bismillahnya. Bismillah itu masuk dalam hitungan 7 ayat. Sehingga ketika sholat wajib dibaca. Dikeraskan atau tidak? Kalau menurut mazhab Syafi'i sunnah dikeraskan. Kalau waktunya sholat yang dibaca keras, sholat subuh, maghrib, isya, kemudian sholat Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, sunnah mengeraskan bacaan basmalah. Itu dari kalangan mazhab Syafi'i. Tapi kalau tidak di dalam sholat yang jahri, tetap sunnah dibaca, tetap wajib dibaca tapi sirri. Seperti surat maupun surat Al-Fatihah keseluruhannya maupun surat Al-Quran yang lain juga dibaca sirri kalau dalam sholat-sholat yang dibaca sirri. Mazhab Hanabilah hampir sama dengan mazhab Imam Hambali, itu hampir sama dengan Syafi'i. Bismillah itu termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Cuman sunnah dibaca sirri. Makanya jenengan kalau ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram, itu imamnya mengikuti mazhab Hambali. Imamnya mengikuti mazhab Hambali. Sehingga kalau membaca basmalah pasti pelan. Tetap dibaca karena termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah, sehingga harus dibaca. Tetap harus dibaca tapi bacanya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian alhamdulillahnya dikeraskan. Itu tekniknya dalam mazhab Hambali seperti itu. Mazhab Hanafi, ya. Mazhab Hanafi itu tidak termasuk ayat. Tidak termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Jadi hitungannya kalau mazhab Hambali, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu
saja. Di sini para ulama kemudian berbeda pendapat. Karena Rasulullah pernah membaca Al-Fatihah itu dengan basmalah. Pernah juga Rasulullah ketika membaca Al-Fatihah tidak dengan basmalah, sehingga kemudian terjadi perspektif penafsiran para ulama terkait dengan hal ini. Jadi kalau menurut mazhab Hanafi itu Al-Fatihah tidak termasuk ayat dari basmalah tidak termasuk ayat dari Al-Fatihah, tapi sunnah dibaca secara sirri. Sunnah dibaca secara sirri. Sama dengan ta'awudz. Dalam mazhab ta'awudz itu bukan termasuk Al-Fatihah, semua ulama sepakat. Tapi dalam mazhab semua mazhab ta'awudz itu sunnah dibaca secara sirri. Di semua mazhab termasuk mazhab kita, mazhab Syafi'i, kalau mau baca Fatihah kan dalam sholat ya. Dalam sholat kita mau baca Fatihah ya a'udzu dulu, tapi sirri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru bismillahnya teraskan. Nah, Hanafi bismillahnya disirrikan, cuma tidak termasuk ayat dari Al-Fatihah. Maliki berbeda. Maliki itu menyatakan basmalah bukan termasuk surat dari Al-Fatihah dan tidak boleh dibaca. Kalau mazhab Maliki ketika sholat tidak baca basmalah, memang tidak baca, bukan disirikan, tapi tidak baca. Jadi langsung Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Ini tidak lain karena beragamnya riwayat hadis yang ada, sehingga kemudian para ulama memilih poin-poin tertentu dari hadis itu, kemudian dia amalkan. Ulama yang lain memilih ragam hadis yang lain, kemudian dia mengamalkan. Nah kita kalau langsung ke Quran dan hadis bingung, ada riwayat begini, ada riwayat begini. Rasulullah pernah basmalah, Rasulullah tidak pernah basmalah. Ya apa caranya? Yang mampu untuk menganalisa, meracik, dan kemudian mensinkronkan satu hadis dengan hadis yang lain, dan memilah-milih hadis ini yang boleh diamalkan, hadis ini tidak boleh diamalkan karena riwayatnya lemah. Yang mampu seperti itu adalah para ulama, dan yang memiliki kompetensi yang diakui oleh seluruh umat Islam sejak dahulu itu 4 mazhab ini. Sebetulnya selain 4 mazhab ini juga ada mazhab-mazhab yang lain, cuma yang dapat divalidasi fatwa-fatwanya, pendapat-pendapatnya, terus kemudian bersambung sampai pemilik pendapat itu hanya 4 ulama. Yang lain karena memang tidak didukung oleh murid-muridnya, sebagian tidak didukung oleh karya-karyanya, sehingga fatwa-fatwanya tidak dapat divalidasi oleh para ulama-ulama. Apalagi jaraknya sekarang dengan para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama itu sudah sangat jauh, sehingga butuh silsilah ilmu, butuh sanad ilmu yang bisa menjamin bahwa ini memang dalam pendapat-pendapat mereka secara utuh. Dan itu hanya 4 mazhab ini yang diakui oleh para ulama sejak era terdahulu sampai saat ini. Ini hadirin kajian terkait dengan hadis yang keempat dari kitab Sahih Bukhari. Selanjutnya ada waktu beberapa menit saya sisakan, memang mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan saya persilahkan. Kalau bisa saya jawab sekarang, saya jawab. Kalau tidak bisa ya insya Allah pertemuan yang akan datang menjadi PR kita semua. Insya Allah pertemuan yang akan datang akan saya jawab. Monggo saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dijelaskan kalau Mas Syafi'i itu makmum harus Al-Fatihah. Kemudian kalau tidak hanya Al-Fatihah tapi juga ditambah surat, boleh apa tidak? Yang kedua, surat Al-An'am tadi diturunkan langsung sekian ratus
Kalau dalam sholat jadi makmum baca surat makruh. Makruh ini yang mengurangi nilai sholat kita, tapi tidak sampai batal. Jadi memang ketika imam membacakan surat dalam sholat, makmum cukup diam berdasarkan surat Al-A'raf ayat 204 tadi. Nah, kenapa ketika waktu Fatihah harus dibaca? Kok tidak mendengarkan seperti ketika membaca surat? Itu karena ada hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga kemudian disinkronkan antara ayat Al-Quran dengan hadis itu. Kalau begitu, kalau Fatihahnya dibaca, tapi ketika surat kita harus diam, cukup mendengarkan bacaan imam, karena sesungguhnya mendengarkan bacaan Al-Quran itu sama dengan yang membaca. Jadi ketika kita mendengarkan, kita mendapatkan pahala yang sama dengan yang membaca. Makanya kemudian dalam mazhab Syafi'i cukup membaca Fatihahnya saja berdasarkan hadis tadi itu, karena ada penegasan dari Rasulullah harus membaca Fatihah dan surat mengikuti perintah ayat tadi itu, cukup mendengarkan terhadap bacaan imam. Terus untuk surat Al-An'am, kenapa kalau surat Al-An'am diturunkan sekaligus kemudian surat yang lain diturunkan secara bertahap? Ini itu memang prerogatif Allah yang menurunkan Al-Quran. Tapi kalau misalnya bicara masalah hikmah, tentu banyak hikmah di dalamnya. Itu yang hikmah itu yang dikaji oleh para ulama. Tapi kalau sebab-sebabnya yang Al-Quran itu memang otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurunkan satu ayat, 5 ayat, 3 ayat, itu semua hak prerogatif Allah Subhanahu. Mungkin yang bisa saya katakan adalah salah satu hikmahnya adalah Allah ingin menunjukkan keutamaan surat itu, ingin menunjukkan bahwa surat ini memang memiliki keutamaan dibanding dengan surat-surat yang lain. Mungkin saya hanya bisa mengatakan itu. Hikmah-hikmah yang lain mungkin di lain waktu, insyaallah kalau kita bertemu kembali akan saya sampaikan. Insyaallah ada di kitab Al-Itqan. Al-Itqan itu memang kitab terkait dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Cuma yang sempat saya ingat adalah hikmahnya itu diantaranya itu tadi, Allah ingin menunjukkan keutamaannya surat Al-An'am. Kalau Ustaz, masing surat ada keutamaannya tersendiri-sendiri. Di antara surat Al-An'am itu tadi turunkan sekaligus. Kalau Ustaz, yang benar yang manakah ketika si makmum menjawab bacaan Al-Quran seperti Suhufi Ibrahim wa Musa alaihi wasallam? Nah, itu sebenarnya yang benar menjawab atau tidak? Terus ada yang setelah Al-Fatihah itu Alhamdulillahu atau doa apa itu? Nah, sebenarnya yang sahih yang mana, menjawab atau tidak? Kan itu ada dua pendapat. Yang kuat yang mana? Terima kasih. Kalau semisal Suhufi Ibrahim wa Musa, itu tidak perlu kalau dalam surat kita menjawab alaihissalam. Jadi jawaban-jawaban itu pun juga harus ada riwayat dari Rasulullah. Seperti jawab surat itu alaihissalam hakimi bala wa ala dzalika minasyahidin. Itu ada riwayatnya. Terus di dalam surat Al-Ghasyiyah itu al-ladzaka hadisul ghasyiyah yawma lupa saya ayatnya, itu juga ada riwayatnya. Kalau yang alaihissalam tadi itu tidak ada riwayatnya. Kalau surat Al-Fatihah itu menjawab amin ada riwayatnya. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin juga ada riwayatnya. Rabbighfirli ada riwayatnya. Rabbighfirli wa liwalidayya ada riwayatnya. Terus kemudian para ulama menambahkan, kalau ini tambah dari para ulama dan ini diperbolehkan menurut para ulama, Rabbighfirli
makmum yang mendengarkan cukup amin saja. Jadi kalau imam ketika membaca waladdallin hanya cukup amin dahulu rabbil wa walidayya. Kalau imamnya sunat membaca itu. Yang membaca pokoknya membaca Quran sunat membaca itu. Tapi yang mendengar cukup disunahkan membaca amin saja. Sudah. Pak Usman. Masih Ada bertanya? Satu 4 menit Pak Iman. Satu lagi. Ketemu lagi 1 bulan lagi. Itu kalau janji dengan yang berhalangan atau saya yang berhalangan. Kalau tidak ada ya sudah masalah akhirnya dipaksa. Betul-betul. Mungkin tema lain apa? Tanya di depan tema apa? Ada tutup bila akhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Amin. Allahumma anfa'na bima Amin. 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin. Wa 'allamtana wa 'allimna ma yubayyinuna fi dunyana. Amin. Rabbana faqina wa faqina Amin. wa talamina wa dhurriyyatina. Amin. Bidina min rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya Amin. hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Nabi Muhammad sallallahu